Selamat pagi kepada Bapak Ekram dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 hari ini akan mempresentasikan mengenai chapter 12, yaitu Leadership Power and Influence. Pada bagian introduction di sini, saya akan memperkenalkan mengenai kelompok presentasi kami. Dimulai dari sisi sebelah kiri, saya sendiri, Viola Valentina, sebagai presenter pertama, yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Matthew Laya, sebagai presenter kedua, yang akan dilanjutkan lagi dengan teman saya, Aradana Fiandra, sebagai presenter ketiga. Pada chapter outline di sini, chapter 12 membahas 4 poin penting. Poin penting yang pertama di sini ada 4 kinds of influential leadership. Poin yang kedua, using hard versus soft power. Poin yang ketiga, increasing power through political activity. Poin yang keempat, don't take power personally. Setelah membahas chapter outline, yang pertama akan kita bahas di sini adalah 4 kinds of influential leadership, atau juga bisa disebut sebagai 4 jenis kepemimpinan berpengaruh. Para pemimpin baru sering menganggap kekuatan kepemimpinan sebagai sesuatu yang diberikan oleh suatu organisasi melalui posisi pemimpin. Namun, para pemimpin juga memiliki kekuatan yang tidak bergantung pada otoritas pekerjaan, dan mereka memengaruhi orang melalui berbagai cara. 4 jenis kepemimpinan berpengaruh yang bergantung pada gaya dan hubungan pribadi pemimpin adalah: yang pertama, kepemimpinan transformasional; yang kedua, kepemimpinan karismatik; yang ketiga, kepemimpinan koalisi; dan yang terakhir, Machiavellian. Kepemimpinan berpengaruh yang pertama di sini ada transformational leadership. Transformational leadership itu adalah kepemimpinan ditandai oleh kemampuan untuk membawa perubahan yang signifikan dalam pengikut dan organisasi. Pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan dalam visi, strategi, dan budaya organisasi, serta mempromosikan inovasi dalam produk dan teknologi. Salah satu cara untuk memahami kepemimpinan transformasional adalah membandingkannya dengan kepemimpinan transaksional. Transactional leadership merupakan perilaku pemimpin yang memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan anggota yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran di sini maksudnya, pemimpin memberi imbalan untuk pekerjaan atau tugas yang telah dilaksanakan, misalnya dengan penghargaan, memberi bonus, atau menaikkan upah terhadap pengikutnya yang melakukan kinerja yang tinggi. Perbedaan antara kepemimpinan transaksional dengan kepemimpinan transformasional yaitu kepala sekolah transaksional bekerja di dalam organisasi sekolah seperti yang ada, sedangkan kepala sekolah transformasional mengubah budaya organisasi sekolah. Kepemimpinan transformasional berbeda dari kepemimpinan transaksional di 4 bidang penting. Yang pertama, kepemimpinan transformasional melukiskan visi agung tentang masa depan yang diinginkan dan mengkomunikasikannya dengan cara yang membuat rasa sakit perubahan sepadan dengan usaha. Peran yang paling signifikan dari pemimpin transformasional mungkin untuk mengartikulasikan sebuah visi yang secara signifikan lebih baik daripada yang lama. Ini adalah visi yang meluncurkan orang ke dalam tindakan dan memberikan dasar bagi aspek-aspek lain dari kepemimpinan transformasional. Tanpa visi, tidak ada transformasi.
Poin yang kedua, kepemimpinan transformasional mengilhami para pengikut untuk melampaui impian mereka sendiri, kepentingan diri sendiri demi kebaikan kelompok. Para pemimpin memotivasi orang untuk melakukan lebih dari yang semula diharapkan. Mereka membuat pengikut sadar akan pentingnya mengubah tujuan dan hasil, dan pada gilirannya memungkinkan mereka untuk melampaui kepentingan langsung mereka sendiri demi seluruh organisasi. Poin yang ketiga, kepemimpinan transformasional mengangkat kekhawatiran pengikut dari kebutuhan fisik tingkat rendah, seperti untuk keselamatan dan keamanan, menjadi kebutuhan psikologis tingkat tinggi, seperti untuk harga diri dan aktualisasi diri. Kebutuhan tingkat yang lebih rendah dipenuhi melalui upah yang memadai, kondisi kerja yang aman, dan pertimbangan lainnya. Tetapi pemimpin transformasional juga memperhatikan kebutuhan setiap individu untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pemimpin memberikan contoh dan menugaskan tugas tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga meningkatkan kebutuhan dan kemampuan pengikut ke tingkat yang lebih tinggi dan menghubungkannya dengan misi organisasi. Poin yang keempat, kepemimpinan transformasional mengembangkan pengikut menjadi pemimpin. Mereka menggalang orang-orang di sekitar misi dan visi, dan menentukan batas-batas di mana pengikut dapat beroperasi dengan kebebasan yang lebih besar untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kepemimpinan yang berpengaruh yang kedua adalah charismatic leadership. Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengilhami dan memotivasi orang untuk melakukan lebih dari yang biasanya mereka lakukan, meskipun ada hambatan dan pengorbanan pribadi. Contoh pemimpin karismatik di Indonesia adalah Insinyur Soekarno yang memiliki sifat yang percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru. Kepemimpinan berpengaruh yang ketiga adalah coalitional leadership. Kepemimpinan yang melibatkan pengembangan sekutu dan membangun koalisi orang-orang yang mendukung tujuan pemimpin dan dapat membantu mempengaruhi orang lain untuk menerapkan keputusan pemimpin dan mencapai tujuan. Kepemimpinan transformasional dan karismatik, keduanya menyarankan bahwa pemimpin individulah yang bertindak untuk membawa perubahan yang berharga menuju pencapaian tujuan atau visi. Namun, dalam banyak kasus, perubahan yang berhasil dihasilkan dari koalisi dan bukan dari upaya seorang pemimpin tunggal. Kepemimpinan koalisi melibatkan membangun koalisi orang-orang yang mendukung tujuan pemimpin dan dapat membantu mempengaruhi orang lain untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan pemimpin dalam mencapai tujuan. Pemimpin koalisi mengamati dan memahami pola interaksi dan pengaruh dalam organisasi. Mereka terampil mengembangkan koneksi dengan jaringan orang yang luas dan dapat menyesuaikan perilaku dan pendekatan mereka kepada orang dan situasi yang beragam. Pemimpin dapat lebih berhasil jika mereka mengikuti 4 langkah untuk kepemimpinan koalisi yang efektif, di mana di setiap poinnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Poin yang pertama, pemimpin koalisi melakukan banyak wawancara. Poin yang kedua, pemimpin koalisi mengunjungi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Poin yang ketiga, para pemimpin koalisi mengembangkan peta dukungan pemangku kepentingan. Dan poin yang keempat, pemimpin koalisi meruntuhkan hambatan
dan mempromosikan kerja sama lintas silo atau yang disebut sebagai cross silo. Ini adalah penjelasan dari slide yang sebelumnya. Poin yang pertama, pemimpin koalisi melakukan banyak wawancara. Para pemimpin melakukan wawancara informal dengan orang-orang dari seluruh organisasi untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tantangan dan peluang yang mereka hadapi. Selain wawancara, para pemimpin berbicara secara informal dengan orang-orang kapanpun mereka mendapat kesempatan. Poin yang kedua, pemimpin koalisi mengunjungi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Pemimpin koalisi juga meminta pandangan dan masukan dari pelanggan serta pemangku kepentingan yang berpotensi berpengaruh lainnya, seperti anggota dewan, lembaga pemerintah, kreditor, atau lainnya. Poin yang ketiga, para pemimpin koalisi mengembangkan peta dukungan pemangku kepentingan. Para pemimpin biasanya menemukan bahwa ada beberapa orang yang sangat mendukung tujuan dan rencana mereka, beberapa yang dengan gigih menentang mereka, dan sebagian besar yang dapat mengayunkan jalan dengan baik. Poin yang keempat, pemimpin koalisi mendobrak hambatan dan mempromosikan kerjasama lintas silo atau cross silo. Langkah kritis terakhir dalam kepemimpinan koalisi adalah terus meruntuhkan hambatan dan mempromosikan kerjasama dan kolaborasi lintas departemen, divisi, dan level. Say hello to Sophie. Sophie is a leader. Everyone respects Sophie. Her team members are fiercely loyal, and they're highly successful as individuals and as a team. By contrast, other leaders in the organization report that their people seem disengaged. They experience high staff turnover, and their results are often disappointing. So what does Sophie do that other leaders don't? To begin with, she regularly reminds her team members of the purpose of their work. And she knows that she's a role model for her team, so she demonstrates integrity in all of her working relationships. She sets high expectations, but walks the walk to demonstrate the standards that she expects. Sophie is a transformational leader. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas leadership style yang berikutnya, yaitu gaya kepemimpinan Machiavellian atau Machiavellian style leadership. Nah, apa sih gaya kepemimpinan Machiavelli ini? Nah, gaya kepemimpinan Machiavelli ini adalah pemimpin yang bersedia menggunakan segala cara untuk yang diperlukan, yang dia rasa perlukan untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan organisasi. Jadi dia tuh berani mengambil sebuah resiko atau mengambil cara apapun, ya. Yang penting adalah organisasinya dapat sejahtera gitu ya, organisasinya dapat terlindungi. Nah, karakteristik apa yang dimiliki oleh pemimpin gaya Machiavelli? Yang pertama ini, mereka selalu waspada terhadap risiko dan ancaman terhadap kekuatan mereka. Ya, pemimpin gaya Machiavelli ini beranggapan bahwa orang pada dasarnya bisa berubah-ubah. Ya, bisa nanti dia berubah jadi serakah ataupun licik dan lain sebagainya. Nah, sehingga pemimpin ini perlu untuk selalu waspada untuk mengubah loyalitas dan tidak di atas menggunakan manipulasi atau mengadu domba satu sama lain untuk mempertahankan atau memperoleh lebih banyak kekuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu yang kedua adalah karakteristik dari pemimpin gaya Machiavelli ini adalah mereka tidak keberatan jika ditakuti, ya. Pemimpin gaya Machiavelli ini memperingatkan bahwa berjuang untuk menjadi pemimpin yang paling disukai dapat menjadi bumerang ketika masa-masa sulit membutuhkan tindakan yang keras ataupun cepat, ya. Dengan terlalu bermurah hati,
Maka para pemimpin pada akhirnya dapat membiarkan kekacauan dan menghancurkan organisasi. Jadi kepemimpinan Machiavelli ini biasanya dia tidak mau terlalu bermurah hati gitu ya terhadap bawahannya. Jadi dia sangat berani dan tegas. Selanjutnya yang ketiga dari tipe kepemimpinan Machiavelli adalah mereka akan menggunakan penipuan jika perlu. Ya, jadi mereka tidak segan-segan nih untuk melakukan penipuan gitu ya di dalam tanda kutip. Nah, penipuan apa ini maksud nih? Pemimpin gaya Machiavelli tidak memiliki masalah dalam mempertahankan atau menggunakan kekuatan dengan cara menipu untuk memastikan keamanan organisasi. Jadi mungkin dia memakai cara menipu itu, pokoknya yang pasti dia mau memastikan bahwa organisasi yang dipimpinnya tetap aman. Nah, lalu yang keempat, mereka menggunakan hadiah atau reward dan punishment untuk membentuk sebuah perilaku. Nah, para pemimpin gaya Machiavelli ini tidak keberatan untuk mengeksploitasi ketakutan dan keinginan orang untuk membuat mereka mengikuti aturan dan melakukan apa yang diperlukan untuk kebaikan secara keseluruhan. Seperti pemimpin koalisi yang tadi kita sudah bahas ya sebelumnya, para pemimpin gaya Machiavelli ini juga sangat politis. Tetapi sementara para pemimpin koalisi fokus pada pencapaian kita dan bekerja dengan orang lain. Nah, kalau para pemimpin gaya Machiavelli ini biasanya berfokus pada mendapatkan dan menggunakan kekuatan individu. Mereka mungkin berusaha untuk mendapatkan kendali atas informasi dan sumber daya seperti pekerjaan, penghargaan, dukungan, keuangan, dan materi, sehingga orang bergantung pada mereka untuk apa yang mereka butuhkan, yang meningkatkan kekuatan mereka. Nah, para pemimpin ini juga dapat menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan mereka, tetapi mereka melakukannya karena mereka percaya bahwa organisasi dapat aman hanya jika memiliki pemimpin yang kuat. Di sini selanjutnya kita membahas tentang menggunakan hard power versus soft power, ya, kekuatan yang keras atau kekuatan yang lembut seperti itu. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu bedanya power dan influence ya. Yang pertama power atau kekuatan gitu ya. Kekuatan itu apa sih? Itu kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bekerja dan memberikan hasil yang diharapkan. Jadi ketika kita punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja dan memberikan hasil yang diharapkan, artinya kita punya power, kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai kekuasaan. Nah, bagaimana dengan influence atau pengaruh? Nah, influence atau pengaruh ini mengacu pada efek tindakan seseorang terhadap sikap, nilai, kepercayaan, atau tindakan orang lain. Gitu. Nah, hard power ini adalah kekuatan yang sebagian besar berasal dari posisi otoritas seseorang, gitu ya. Biasanya dari seorang yang mempunyai jabatan yang sebagai pemimpinnya begitu. Nah, ini adalah jenis kekuatan yang memungkinkan atasan untuk mempengaruhi bawahan dengan menggunakan reward ataupun punishment. Nah, memungkinkan manajer juga untuk mengeluarkan perintah dan berharap mereka dipatuhi. Ya, hard power ini adalah pendekatan tipe kepemimpinan yang dipakai oleh kepemimpinan Machiavelli. Nah, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan koalisi juga menggunakan kekuatan keras ini atau menggunakan hard power ini. Nah, tapi mereka lebih sering mengandalkan kekuatan yang lunak atau soft power-nya ya, yang didasarkan pada karakteristik pribadi dan hubungan interpersonal. Nah, demikian pula pemimpin gaya Machiavelli juga terkadang menggunakan kekuatan lunak, sekalipun gaya kepemimpinan Machiavelli ini lebih banyak biasanya menggunakan hard power. Kekuasaan diwujudkan melalui proses politik dan pengaruh. Pengaruh mengacu pada efek tindakan seseorang terhadap sikap, nilai, kepercayaan, atau tindakan orang lain. Sedangkan kekuatan adalah kapasitas untuk menyebabkan perubahan pada seseorang. Pengaruh dapat dianggap sebagai tingkat perubahan aktual diakibatkan oleh kekuatan dari kita gitu ya sebagai pemimpin. Misalnya, sebagai seorang anak, Anda mungkin memiliki pengalaman bermain permainan yang sebenarnya Anda tidak ingin mainkan, karena di dalam satu kelompok tersebut ada orang yang
mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya. Atau mungkin Anda ingin mengubah jurusan Anda karena pengaruh seseorang yang Anda anggap penting di dalam hidup Anda. Atau mengubah keyakinan Anda tentang beberapa masalah sosial berdasarkan pengaruh pada pemimpin politik ataupun agama. Terdapat 5 tipe power ya atau kekuatan seorang pemimpin yang diasosiasikan dengan posisi dan kualitas pribadinya si pemimpin tersebut gitu. Yang pertama di sini disebut sebagai legitimate power, yaitu otoritas dari posisi formal. Jadi si pemimpin ini mempunyai kekuasaan karena pemimpin ini menduduki posisi jabatan yang tinggi gitu ya, sebagai pemimpin atau sebagai manajer atau pokoknya sebagai pemimpinnya lah. Makanya dia bisa berkuasa dan itu disebut dengan legitimate power. Lalu yang kedua ada reward power, yaitu otoritas dari kemampuan menentukan reward. Jadi si pemimpin ini dapat menentukan reward apa atau hadiah apa yang bisa diberikan pada bawahannya yang berhasil mencapai sebuah target yang sudah ditetapkan oleh si pemimpinnya tersebut. Lalu ada coercive power, yaitu otoritas dari kemampuan memberikan punishment ya. Jadi jika ada bawahannya yang mungkin belum mencapai targetnya atau mungkin melenceng dan lain sebagainya, maka pemimpin mempunyai otoritas untuk memberikan punishment tersebut. Lalu yang keempat ada expert power, di mana otoritas dari keterampilan dan pengetahuan pemimpin. Ya di sini lebih ke pribadinya si pemimpin tersebut, bahwa jika pemimpin tersebut memiliki pengetahuan yang baik, maka kepemimpinan yang dilakukannya untuk bawahannya juga menjadi baik, ya. Lalu yang kelima ada referent power, di mana otoritas dari karakter personal pemimpin yang membuat pengikut pada akhirnya dapat menaruh hormat, perhatian, sehingga ingin meniru pemimpinnya. Nah, untuk tipe yang pertama, kedua, dan ketiga, ini kita bisa katakan bahwa tipe yang pertama sampai yang ketiga ini disebut dengan hard power ya. Lalu untuk keempat dan yang kelima, ini disebut dengan soft power. Digambarkan di sini bagaimana tanggapan atas penggunaan kekuasaan gitu ya dari bawahan kita ketika kita jadi pemimpin. Nah, bergantung bagaimana dengan cara kita memimpin mereka. Misalnya kita memakai position power ya, atau yang hard power gitu, karena kita sebagai pemimpin ya, karena kita mempunyai jabatan. Nah, bagaimana kalau kita melakukannya dengan tepat gitu ya, appropriate use, maka itu akan menghasilkan sebuah compliance ya, atau sebuah penerimaan gitu dari mereka juga. Nah, tapi kalau kita menggunakannya juga terlalu berlebihan atau excessive use, maka di situ akan terjadinya sebuah perlawanan. Nah, jika kita juga menggunakan yang namanya personal power atau yang soft begitu ya, berarti di situ ada lebih kemungkinan besar untuk menghasilkan sebuah komitmen dari bawahan kita. Lebih jelasnya, compliance ini berarti mereka menerima ya, jadi mereka mau mengikuti arahan pemimpin ya. Jadi dia tidak peduli setuju atau tidak, tapi karena digunakannya secara tepat oleh pemimpinnya, bahwa pemimpinnya memimpin dan mengarahkan bawahannya dengan tepat, maka bawahannya pun juga mau gitu ya, rela untuk mengikuti arahan pemimpinnya tersebut jika digunakannya dengan cara yang tepat. Nah, jika kita menggunakannya juga secara berlebihan, maka akan terjadi resistance atau perlawanan dari bawahan kita, sehingga bawahan kita itu bisa menunjukkan sikap yang tidak patuh atau sengaja menghindari dari arahan pemimpin. Ya. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan yang soft power? Itu memungkinkan bawahan kita untuk memiliki komitmen, yaitu mengadopsi cara pandang pemimpin dan secara antusias melaksanakan arahan yang diberikan oleh pemimpin.
I'll tell you what we're not gonna do. We're not gonna panic, we're not gonna... Look out! Anyway, we're dead! We're dead! We're survived, but we're dead! Stop it! We are not gonna die! Now both of you will get a grip, or so help me, I will ground you for a month. Understand? Selanjutnya, poin ketiga, increasing power to political activity. Memperoleh dan menggunakan kekuasaan sebagian besar merupakan proses dari politik. Politik melibatkan kegiatan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan di masa depan ketika ada ketidakpastian atau ketidaksepakatan tentang pilihan. Nah, di poin ini, para pemimpin yang terampil dalam politik harus berupaya memahami sudut pandang, kebutuhan, keinginan, dan tujuan dari orang lain tersebut, dan menggunakan pemahaman mereka untuk mempengaruhi orang yang bertindak dengan cara membantu pemimpin mencapai tujuannya untuk tim atau organisasi. Misalnya, para pemimpin di sebagian besar organisasi terlibat dalam beberapa aktivitas politik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah karena pilihan pemerintah merupakan sumber yang kritis. Nah, politik itu juga merupakan proses alami untuk menyelesaikan perbedaan di antara kelompok kepentingan organisasi. Tetapi, perilaku politiknya dapat berupa positif dan negatif juga. Selanjutnya ada leader frame of reference atau kerangka acuan pemimpin. Sebelum menjelajahi taktik politik, mari kita pertimbangkan apa saja kerangka acuan kepemimpinan. Nah, di sini itu frame adalah perspektif dari mana seseorang pemimpin memandang dunia, dan itu mempengaruhi bagaimana pemimpin juga berinteraksi dengan pengikutnya, membuat keputusan, serta menggunakan kekuatan mereka. Nah, dalam kerangka pemimpin ini ada 4 acuan. Yang pertama, struktural, human research, political, dan simbolik. Lalu saya akan menjelaskan dari slide sebelumnya yang terdapat 4 poin kerangka acuan pemimpin. Yang pertama, structural frame. Kerangka acuan pemimpin yang menekankan pada perencanaan, menetapkan tujuan, dan mengklarifikasi harapan sebagai cara untuk memberikan ketertiban, efisiensi, dan stabilitas. Pemimpin sangat bergantung pada kekuatan dan wewenang yang diberikan melalui posisi organisasi mereka untuk mempengaruhi orang lain. Dan mereka menekankan uraian tugas, aturan, serta prosedur yang jelas. Kerangka ini memandang organisasi sebagai sistem rasional dan berusaha untuk kejelasan arah serta kontrol hasil. Lalu yang kedua ada the human resource frame. Kerangka yang mendefinisikan masalah dalam istilah interpersonal dan mencari cara untuk menyesuaikan organisasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemimpin menggunakan perspektif sumber daya manusia untuk melibatkan pengikut dan memberi mereka peluang untuk mengembangkan pribadi mereka dan secara profesional. Yang ketiga ada the political frame. Kerangka yang memandang organisasi sebagai arena konflik atau ketegangan atas alokasi sumber daya yang langka. Pola pikir dalam bingkai politik adalah mewaspadai organisasi, kekuasaan, dan politik dianggap sebagai bagian alami dan sehat dari kehidupan organisasi. Lalu yang terakhir ada the symbolic frame. Kerangka yang memandang organisasi sebagai sistem makna bersama dan berfokus pada visi, budaya, serta nilai-nilai bersama untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, political tactic for asserting leader influence atau taktik politik untuk menegaskan pengaruh pemimpin. Kekuatan seorang pemimpin tidak berguna
kecuali diterapkan untuk mempengaruhi orang lain. Untuk mengimplementasikan keputusan, memfasilitasi perubahan, dan mencapai tujuan, dengan membutuhkan keterampilan serta kemauan. Para pemimpin harus menentukan pendekatan terbaik untuk menggunakan kekuatan mereka, yaitu pendekatan yang paling mungkin untuk mempengaruhi orang lain dengan mempertimbangkan individu, kelompok, dan situasi yang terlibat. Selain itu, mereka harus memahami prinsip-prinsip dasar yang dapat menyebabkan orang mengubah perilaku atau sikap mereka. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas 6 prinsip untuk menegaskan pengaruh seorang pemimpin. Yang pertama itu, menarik bagi suatu visi atau tujuan yang lebih tinggi. Salah satu cara efektif untuk menarik orang ke perilaku yang baru atau membuat perubahan dalam sifat mereka yang signifikan adalah dengan membingkai permintaan dengan cara yang menekankan visi atau tujuan perubahan yang lebih tinggi. Memberikan makna kepada orang lain yang dapat membantu mereka melihat bahwa upaya apa yang bermanfaat bagi mereka. Contohnya, dalam industri perawatan kesehatan Singapura. Misalnya di sana, pemerintah secara teratur memberikan penghargaan, seperti Singapore Health Quality Service Award, untuk mengakui tenaga kesehatan yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap perawatan dan kesejahteraan pasien. Lalu yang kedua, ada use national persuasion, atau gunakan persuasi rasional. Mungkin taktik pengaruh yang paling sering digunakan adalah persuasi rasional, yang berarti menggunakan fakta, data, dan argumen logis untuk meyakinkan orang lain bahwa ide atau permintaan yang diajukan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang diinginkan. Persuasi rasional paling efektif ketika seorang pemimpin memiliki pengetahuan teknis dan keahlian yang terkait dengan masalah ekspor. Meskipun daya rujukan juga digunakan, seringkali beberapa bagian dari argumen rasional tidak dapat didukung dengan fakta dan angka, sehingga orang atau pengikut harus percaya pada kredibilitas pemimpin tersebut untuk menerima argumennya. Lalu yang ketiga, help people to like you. Bantu orang lain menyukai Anda. Kita semua tahu, lebih mudah untuk mengatakan iya kepada seseorang yang kita sukai daripada kepada seseorang yang tidak kita sukai. Salah satu penulis buku tentang pengaruh bercerita tentang seorang eksekutif yang bekerja di Arab Saudi, yang belajar bahwa mendapatkan informasi atau tindakan dari kantor pemerintah adalah mudah ketika ia mampir, minum teh, dan mengobrol sebentar. Nah, nilai-nilai budaya di Arab Saudi sangat menekankan pada hubungan pribadi, tetapi orang-orang di semua budaya merespon keramahan dan pertimbangan. Lalu, ketika seorang pemimpin mendengarkan, menunjukkan kepedulian terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang lain, menemukan titik temu, menunjukkan rasa hormat, dan memperlakukan orang dengan adil. Jadi, para pemimpin itu tidak pernah meremehkan pentingnya pujian. Selanjutnya yang keempat, rely on the rule of reciprocity, atau mengandalkan aturan timbal balik. Cara utama untuk mengubah kekuasaan menjadi pengaruh adalah membagikan apa yang Anda miliki, apakah itu waktu, sumber daya, pelayanan, atau dukungan emosional. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang merasakan kewajiban untuk membalas sesuatu atas bantuan orang lain. Yang kelima ada develop allies atau mengembangkan sekutu. Timbal balik juga memainkan peran penting dalam mengembangkan jaringan sekutu. Orang-orang yang dapat membantu pemimpin mencapai tujuannya. Pemimpin dapat mempengaruhi orang lain dengan meluangkan waktu untuk berbicara dengan pengikut dan pemimpin lain di luar pertemuan formal, untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran
mereka, serta menjelaskan masalah dan menjelaskan sudut pandang seorang pemimpin tersebut. Lalu yang keenam, yang terakhir, ask for what you want. Tanyakan apa yang Anda inginkan. Para pemimpin harus rela kadang berdebat dengan keras untuk membujuk orang lain ke sudut pandang mereka. Jika pemimpin tidak mau bertanya dan membujuk, mereka jarang mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Aktivitas politik hanya efektif ketika visi, tujuan, dan perubahan yang diinginkan pemimpin dibuat eksplisit sehingga organisasi dapat merespon. Para pemimpin dapat menggunakan keberanian mereka untuk bersikap tegas, mengatakan apa yang mereka yakini untuk membujuk orang lain tersebut. Oke, selanjutnya poin terakhir dalam chapter ini yaitu don't take power personally. Jangan mengambil kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Kekuasaan ini ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Kekuasaan bersifat positif merupakan kemampuan yang dianugerahkan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain. Atau kelompok untuk melakukan sesuatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh. Sementara kekuasaan yang bersifat negatif merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan cara paksaan atau tekanan, baik secara fisik maupun mental. Nah, dalam contoh poin ini, yaitu kekuasaan cenderung korupsi. Jadi kalau korupsi itu kan mengambil kekuasaan untuk kepentingan pribadi kan. Atau dalam bahasa Inggrisnya power tend to corrupt. Kekuasaan dapat dikatakan melekat pada jabatan ataupun pada diri seseorang tersebut. Penjelasannya adalah kekuasaan itu terbagi menjadi dua, yaitu position power dan personal power. Position power yaitu kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi. Sedangkan personal power, kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya.
presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih Bapak Ikram dan teman-teman. Selamat siang.